Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umurnya, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. 1 Tawarik 23 ayat 1 sampai 2. Tugas kaum Lewi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 1 Tawarik 23 ayat 1 sampai 32. Perikop ini mengisahkan mengenai masa tua Raja Daud dan pengganti raja selanjutnya yaitu Salomo. Dari keseluruhan pasal ini, rupanya Daud fokus pada pemetaan tugas penata layanan kaum Lewi. Pada mulanya kaum Lewi bertugas mulai usia 30 tahun. Namun Raja Daud mengubahnya menjadi umur 20 tahun. Dicatat demikian dalam Alkitab. Berdasarkan perintah-perintah terakhir dari Daud, semua orang Lewi apabila sudah berumur 20 tahun harus didaftarkan untuk bertugas. Sebenarnya apa yang tercatat dalam 1 Tawarik ini adalah kisah sebelum terjadinya pembuangan bangsa Yehuda. Namun tujuannya adalah untuk mereka yang pulang dari pembuangan, supaya umat yang pulang dari pembuangan tetap memelihara perjanjian umat itu dengan Tuhannya dengan cara memperhatikan para pelayan dan penata layanan di Bait Allah yang merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Daud mengatakan di ayat 25 demikian, sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara, jika kita menilik sejarah kepulangan bangsa Yehuda dari pembuangan, mereka diberikan tugas untuk membangun bait suci. Tetapi konsep bait suci ini adalah simbol Allah diam di antara umatnya. Itu konsepnya. Menariknya lagi, bukan hanya pembangunan fisik atau gedungnya saja, tetapi Daud sudah mengatur penata layanan kaum Lewi itu. Ingat ya, bait suci dibangun di zaman Salomo, bukan di zaman Daud. Tetapi penata layanan sudah diatur jauh sebelum bait sucinya dibangun. Hal ini menjadi contoh bagaimana umat yang pulang dari pembuangan itu juga harus menyiapkan penata layanan kaum Lewi di Bait Allah, walaupun proses pembangunan belum selesai atau proses pembangunan belum dimulai. Nah, apa yang harus ditata? Daud mengatakan demikian, mereka harus membantu imam-imam keturunan Harun dalam menyelenggarakan upacara ibadat di rumah Tuhan, memelihara pelataran-pelataran dan kamar-kamar di rumah Tuhan itu, serta menjaga segala sesuatu yang sudah dikhususkan untuk Tuhan tidak menjadi najis. Mereka juga bertanggung jawab atas yang berikut: roti yang dipersembahkan kepada Allah, tepung yang dipakai untuk persembahan kepada Tuhan, kue tipis yang dibuat tanpa ragi, korban panggangan, dan tepung yang dicampur dengan minyak zaitun. Mereka harus juga menimbang dan menakar persembahan-persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan. Selain itu dikatakan mereka harus menyanyi untuk memuji Tuhan setiap pagi dan setiap malam. Juga setiap waktu apabila ada korban yang dibakar untuk Tuhan pada hari Sabat, pada perayaan bulan baru, dan pada perayaan-perayaan lainnya. Mengenai jumlah orang Lewi yang harus bertugas setiap kali telah juga dibuat peraturannya. Jadi lengkap saudara, semua komplit. Untuk selama-lamanya orang Lewi harus melaksanakan tugas itu. Mereka diberi tanggung jawab untuk memelihara kemah Tuhan serta rumah Tuhan dan untuk membantu saudara-saudara mereka, yaitu para imam keturunan Harun dalam menyelenggarakan ibadat di tempat itu. Dari sini kita belajar bahwa pelayanan harus hidup dan mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan inti kesetiaan kepada Tuhan. Selain itu, pembangunan fisik bait suci harus sudah didahului dengan pembangunan manusia-manusianya agar secara rohani siap melayani Tuhannya dengan baik dan teratur. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya, dan setiap kali kita dilibatkan untuk pembangunan bait yang rohani, bersiap sedialah,
baik atau tidak baik waktunya.